Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kegiatan rutin pengajian Ramadan yang diadakan oleh PAC Ansor Kecamatan Grogak, dan ini merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan setiap tahun. Saya mendapatkan tugas untuk dimintai tolong mengisi kajian dalam kegiatan Ramadan ini. Karena ini adalah tugas, ya harus dilaksanakan. Salam hormat kepada Ketua PAC Ansor Kecamatan Grogak, sahabat Lukman Hakim, beserta para pengurus, para teman-teman sahabat-sahabat Ansor yang ada di Kecamatan Grogak, baik pengurus PAC maupun pengurus ranting Ansor se-Kecamatan Grogak. Sebagai anggota, ya saya melaksanakan, ya kalau disuruh rapat ya hadir rapat, kemudian disuruh ngisi materi ya ngisi materi, karena ini adalah perintah, ya kita melaksanakannya. Kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ini merupakan kitab fikih yang dikaji di pondok pesantren yang dikaji oleh para warga Nahdien. Kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dari Hadramaut, Yaman. Dan menurut pakar sejarah, Islam yang masuk ke Indonesia itu ya dari Yaman, di mana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hampir sama amaliyah-amaliyah yang ada di Hadramaut, terutama di Tarim, seperti Haul, Maulid Nabi, itu lestari di sana, sama seperti di Indonesia yang dilaksanakan oleh kita di Indonesia, di pondok pesantren oleh warga Nahdien, hampir sama Islam yang ada di Hadramaut. Makanya ya kitab-kitab yang dipelajari juga beberapa kitab induk itu dari sana. Kita akan mengkaji pada sore hari ini tentang sholat jamak dan sholat qashar. Karena ini perlu kita belajar bersama. Ya sebenarnya ini sudah kita pelajari, cuma sambil lalu kita mengingat kembali persiapan mudik bagi yang ingin mudik, atau juga karena ada perjalanan jauh, misalkan ke Denpasar untuk kegiatan-kegiatan Ansor atau kegiatan kekeluargaan, mau ke Jawa, perjalanan jauh. Oleh karena itu kita penting untuk belajar kembali, mengingat kembali seperti apa sholat jamak dan sholat qashar tersebut. Jangan sampai kita pusing, kita bingung, akhirnya males mau sholat karena dianggap berat. Oleh karena itu kita perlu mengingatnya kembali. Sebenarnya ini sudah kita pelajari waktu mondok di pesantren dulu, sudah kita pelajari waktu di madrasah diniyah dulu, tapi perlu kita mengingat-ingat kembali sambil lalu kita mencari keistimewaan, keutamaan di bulan Ramadan. Insya Allah kalau kita belajar, kalau kita hadir di majelis ilmu, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya juga akan istimewa, akan berlipat ganda. Itulah tujuan kita. Faslun, aihada faslun, adapun ini ialah fasal. Surutu jam'it ta'khiri, adapun beberapa syarat jamak takhir. Itsnani ialah ada dua
Oh, jamak takhir, jamak takdim dulu ya yang di atasnya. Syurutu jam'i takdimi, adapun beberapa syarat sholat jamak takdim. Arba'atun, ialah ada 4. Syaratnya jamak takdim itu ada 4. Yang pertama al-buda'atu. Yang pertama al-buda'atu bil ula, dimulai bil ula dengan sholat yang pertama. Jadi sholat jamak itu kan artinya mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Jamak mengumpulkan 2 sholat. Yang bisa dikumpulkan itu zuhur sama asar, kemudian maghrib dan isya. Ini paket, tidak bisa. Ini sudah apa ya, pasangannya. Kalau duhur itu dengan asar, kalau maghrib dengan isya. Subuh nggak ada gandengannya, nggak ada pasangannya. Ya, bahasa kerennya itu subuh itu jomblo, nggak punya pasangan. Jadi nggak bisa dijamak dia. Bahasanya Mas Irfan ini. Jadi yang bisa dijamak itu ada paketan, ada pasangannya. Kalau duhur dengan asar, kalau maghrib dengan isya. Untuk jamak takdim itu artinya menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, digabungkan ke waktu sholat yang pertama. Duhur dengan asar digabungin, dikerjakan di waktu duhur, itu namanya sholat jamak takdim. Atau maghrib digabungkan atau dijamak dengan isya. Maghrib dijamak dengan isya, dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Ditaruh di waktu yang awal. Apa syaratnya? Ya tadi, dimulai dengan sholat yang pertama. Jadi sholat duhur dulu baru asar, atau sholat maghrib dulu baru isya. Harus dimulai dari sholat yang pertama. Misalkan sholat jamak takdim melaksanakan asar dulu baru duhur, nggak sah jamaknya. Harus berurutan, harus dimulai dari sholat yang pertama. Yang nomor 2, waniyatu jam'i fiha, waniyatul jam'i fiha, dan berniat jamak fiha di dalam sholat yang ula, sholat yang pertama. Niat jamak di sholat yang pertama. Duhur dengan asar. Niat jamaknya di mana? Niat jamaknya ketika melaksanakan sholat yang pertama, ya sholat duhur. Kalau itu sholat duhur dengan asar. Kalau maghrib dengan isya, berarti niatnya ketika mau melaksanakan sholat yang pertama, yaitu sholat maghrib. Itu di sana ketika sholat itu dia melaksanakan niat untuk dijamak. Ya lebih bagus niatnya itu ketika takbiratul ihram, niat jamaknya ketika takbiratul ihram. Tapi tidak hanya seperti itu ya. Niat jamaknya itu waktunya adalah mulai dari takbiratul ihram sampai sebelum salam di sholat yang pertama. Itu niatnya. Yang penting niat jamak itu ketika masih dalam sholat yang pertama. Itu yang nomor 2. Syarat nomor 3, wal muwalatu, dan mualah, berturut-turut. Artinya berturut-turut itu setelah sholat yang pertama langsung dilanjutkan dengan sholat yang kedua. Tidak boleh dipisah oleh jeda waktu yang agak lama. Harus mualah dia. Wal muwalatu bainahuma, dan berturut-turut antara 2 sholat tersebut. Sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu harus berturut-turut. Jangan sampai dijeda oleh waktu yang lama. Seperti apa waktu yang lama itu? Waktu yang lama itu adalah temponya lebih dari mengerjakan 2 rakaat sholat. Nah, sholat yang diambil wajib-wajibnya saja ya.
Sholat yang diambil wajib-wajibnya saja, temponya itu 2 rakaat. Nah, kalau temponya sudah lebih dari situ, itu sudah batal, jamaknya sudah batal. Makanya harus mualah. Setelah sholat duhur, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai, langsung bangun lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua, sholat asar. Harus mualah, tidak boleh habis sholat duhur ngopi dulu keluar, baru setelah itu agak lama 10 menit baru sholat asar. Wis tidak mualah, itu namanya wis batal jamaknya. Harus mualah berturut-turut, tidak boleh dipisah oleh jeda waktu yang lama. Seperti apa ukuran lama? Ukuran lamanya adalah seukuran melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, tapi yang wajib-wajib yang dilaksanakan di dalam sholat tersebut. Jadinya harus bersegera. Kalau tidak bersegera, tidak mualah, maka batal jamaknya. Itu kalau jamak takdim. Kemudian yang keempat, syaratnya wadawamul udhri, dan tetapnya uzur. Jadi ketika melaksanakan sholat jamak takdim itu tetap uzur, uzurnya masih berlangsung, kendalanya masih berlangsung. Misalkan salah satu alasan agar kita bisa menjamak sholat itu karena bepergian, karena kita lagi musafir, lagi bepergian. Ketika kita masih dalam perjalanan, belum nyampe ke rumah, itu kita melaksanakan sholat jamak takdim. Kalau sudah nyampe di rumah, kan bukan di perjalanan lagi, wes nggak bisa, sudah tidak bisa dijamak. Artinya sebelum nyampe ke rumah itu harus melaksanakan sholat jamak. Kalau sudah nyampe di rumah, tidak bisa sholat jamak lagi sudah. Apakah hanya perjalanan saja yang bisa dijamak sholatnya? Tidak. Yang bisa menjamak sholat itu ya satu, karena alasan safar, karena alasan bepergian kita bisa menjamak sholat. Kemudian alasan yang kedua karena hujan, hujan yang lebat itu bisa menjadi alasan kita menjamak sholat. Misalkan kita sholat di masjid, sholat duhur di masjid, kemudian hujan lebat sampai selesai salam, kemudian masih hujan, kita bisa menjamak sholat jamak takdim, berjamaah di masjid, langsung sholat asar sekalian karena hujan. Sholat jamak dikarenakan hujan. Kalau tadi sholat jamak karena musafir, karena perjalanan. Apa syaratnya sholat jamak karena hujan itu? Ya harus dilakukan berjamaah dan harus dilakukan di dalam masjid atau di tempat semisal masjid seperti musola, tempat berjamaah. Kemudian alasannya hujan masih berlangsung. Ketika salam sholat yang pertama masih ada hujan. Oh hujan, kita lanjut sholat, kita jamak, langsung sholat asar. Itu kita bisa menjamak. Karena apa? Ya kalau dulu itu kan mau ke masjid itu kan agak susah kan, karena hujan, mungkin jalan becek dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada keringanan, ada rukhsah dari Allah, ada keringanan dari Allah, kita bisa menjamak takdim dengan alasan, dengan udzur hujan. Bisa juga jamak takdim itu karena bepergian. Bisa juga melaksanakan sholat jamak itu tidak hanya bepergian saja. Sholat jamak itu juga bisa kita lakukan karena kita sakit. Karena sakit, sulit untuk mengambil wudhu, makanya bisa dijamak. Orang sepuh atau lagi sakit, kesulitan dia untuk ngambil wudhu karena banyak perban dan lain sebagainya, makanya boleh dijamak dia. Sholatnya sholat jamak, bisa sholat jamak takdim salah satunya, atau sholat jamak takhir juga bisa karena alasan sakit, mau ngambil wudhu sulit kejeding, atau harus minta bantu perawat, kan biar tidak menyusahkan sekalian dijamak. Ketika duhur langsung sholat duhur, selesai langsung jamak sekalian sholat asar, sehingga lama lagi yang mau sholat nanti maghrib bisa menjamak lagi dengan isya. Jadi biar tidak kesulitan.
Itulah keringanan-keringanan dari Allah, kita bisa menjamak sholat. Atau ketika menikah, lagi dandan, mungkin Mas Irfan nanti kan mau menikah, entah kapan agendanya, ya biar diagendakan lah. Atau Pak Ramadan mau menikah, atau Pak Agus Syarifuddin mau menikah, pas lagi dandan, ada di Aquade, dandanannya takut rusak, mau ganti baju juga repot, undangan banyak, sibuk, itu juga bisa melaksanakan sholat jamak. Jika ada uzur, ada hal-hal yang membuat kendala, bisa sekalian sholatnya dijamak. Duhur banyak tamu, gak sempat, repot, dan sebagainya, ya bisa dijamak takhir. Saya nanti mau sholat jamak takhir sekalian, ketika asar langsung mengajarkan duhur dan asarnya. Atau ketika maghrib, karena mau didandan lagi, dipajang lagi di Aquade, ketika maghrib lagi ganti, lagi berwudu, sekalian dah sholat maghrib dan langsung jamak sholat isya sekalian, biar tidak perlu repot-repot lagi nanti. Kalau itu memang ada kendala, ada udzur, seperti contohnya ketika lagi didandanin ketika saat perkawinan. Yang penting ada udzur, jadi bisa karena bepergian, bisa karena dia sakit, boleh jamak, bisa karena ya seperti kemanten, bisa juga. Atau udzur-udzur yang lain, seperti karena jalan macet seperti di Denpasar. Ya kalau di Pemutaran, di Grogga kan nggak macet. Kalau di Denpasar mungkin macet. Mau sholat maghrib nggak bisa karena macet. Dari kantor mau nyampe rumah itu lama sekali karena macet. Makanya dia bisa menjamak sholat, dijamak takhir aja sholatnya nanti bisa. Itulah jamak sholat, mengumpulkan dua sholat di dalam satu waktu. Kalau dikumpulkan di waktu yang pertama, itu namanya sholat jamak takdim, dilakukan di waktu sholat yang pertama. Syaratnya ada 4. Yang pertama, dimulai dengan sholat yang awal, yang pertama dulu, baru yang kedua. Kalau yang kedua dulu, baru yang pertama dibolak-balik, nggak sah. Kemudian yang kedua syaratnya berniat sholat jamak di dalam sholat yang pertama. Yang ketiga mualah, berturut-turut, tidak boleh dipisah, dijeda oleh waktu yang lama. Dawamul udhruh dan zawamul udrih, dan tetapnya uzur. Misalnya kalau dalam perjalanan, masih dalam perjalanan, belum nyampe ke rumah. Kalau dalam keadaan sakit, ya masih sakit, belum sembuh. Kalau sudah sembuh, ya nggak bisa menjamak lagi. Seperti itu, uzurnya masih ada. Faslun, ai hadza faslun, adapun ini ialah fasal. Surutu jam'i ta'khiri, adapun beberapa syarat jamak takhir. Isnani ialah ada 2. Jadi kalau sholat jamak takdim itu syaratnya ada 4, sudah kita jelaskan tadi. Kalau sholat jamak takhir itu lebih sedikit syaratnya, hanya 2 saja syaratnya. Lebih sedikit syaratnya ini kalau jamak takhir, hanya 2 syaratnya. Apa itu? Yang pertama niyatut takhiri, yang pertama berniat jamak takhir. Niyatut takhiri, niat jamak takhir. Waqad baqiyah, dan sungguh masih tetap, mim waktil ula, dari waktu sholat yang pertama. Ma yasa'uha, apa sesuatu yang masih mencukupi melaksanakan sholat. Jadi syarat yang pertama harus berniat mentakhirkan sholat atau menjamak takhir ketika masih berada di waktu sholat yang pertama dan waktunya masih cukup untuk melakukan sholat tersebut.
Misalkan dalam perjalanan, kita dari Pemutaran, dari Grogak, perjalanan ke Denpasar. Ketika zuhur ada di Bedugul, dilintaskan di dalam hati, oh saya mau niat sholat jamak takhir saja, karena ini dalam di perjalanan, sekalian saya mau sholat asar aja nanti, jamak takhir nanti dah di Denpasar. Karena di sini sulit mencari masjid atau lagi kesusu ngejar waktu, bisa dia melintaskan niat di dalam hati untuk mengakhirkan sholat, untuk menjamak takhir. Ketika waktu sholat duhur masih ada, ketika waktu duhur misalkan jam 2 siang, di dalam hatinya berniat, saya mau niat sholat jamak takhir aja nanti deh di Denpasar. Kalau niatnya dilakukan ketika sudah hampir asar, duhur sudah hampir habis, tinggal 1 menit lagi sudah asar, oh itu nggak cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Nah itu nggak bisa, nggak bisa jamak takhir, udah terlambat, udah injury time, udah nggak bisa dia. Nah, akhirnya dikodok. Jadinya niatnya itu, niat jamak takhir itu dilakukan di dalam waktu sholat yang pertama. Sekiranya waktunya masih cukup untuk melakukan sholat duhur, gitu loh, sholat yang pertama. Jadi ketika perjalanan jam 2 siang kok males mau sholat ya nanti aja deh, mau di jamak takhir ketika jam 2 siang, dilintaskan di dalam hati, saya mau niat jamak takhir saja, nggak apa-apa. Seperti itu maksudnya, niat dilakukan di dalam waktu sholat yang pertama. Tanpa sholat, hanya niat saja di dalam hati. Ya kalau kita lagi rombongan bersama teman-teman Ansor, lagi rombongan dengan keluarga, ya ketua rombongannya yang pengumuman, sahabat-sahabat, sekarang ini sudah waktunya duhur, tapi karena kita mengejar waktu, kita jamak takhir saja ya, sekalian kita sholat di Denpasar sekalian. Duhur dan asarnya kita kumpulkan, kita jamak saja di Denpasar. Nah, seperti itu artinya niat. Lintasan di dalam hati. Ya bisa juga dalam menggunakan bahasa Arab. Nawaitu jam'at takhir. Ya, dan repot itu, repot. Intinya nggak harus pakai bahasa Arab niat itu. Yang penting di dalam hati ada keinginan untuk menjamak takhir. Artinya laporan kepada Allah. Ya Allah, saya nggak bisa waktunya duhur sekarang, saya sholat sekarang nggak bisa. Nanti saya tunda saja untuk dijamak takhir. Sama seperti kita dapat tugas dari ketua, kita tidak bisa melaksanakannya, kita harus laporan dulu. Pak Ketua, saya nggak bisa melaksanakan tugas hari ini, nanti sore ya saya laksanakan. Nah, harus ada laporan, jangan tidak ada laporan, moro-moro dikerjakan mundur tanpa ada laporan, itu yang keliru. Nah, ini harus laporan dulu, harus niat menjamak takhir di waktu sholat yang pertama. Nawaitu ta'khirudz zuhri ilal asri. Nah, itu bahasa Arabnya. Nawaitu ta'khirudz zuhri ilal asri. Kalau mau mentakhirkan sholat duhur ke sholat asar. Itu nggak harus pakai bahasa Arab. Nanti ribet, nanti gimana ngafalkannya, sulit. Wes nggak usah. Yang penting di dalam hatinya, saya mau niat sholat jamak takhir nanti di Denpasar. Wes gitu aja. Niat itu di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ya diucapkan ya sunnah, tapi tidak menjadi keharusan. Yang penting terlintas di dalam hatinya, ingin mengakhirkan sholat. Kalau kita sampai kelupaan, ya kodok nanti. Nyampe di Denpasar nggak sholat duhur dan nggak niat ketika di perjalanan, ya kodok duhur. Karena ini adalah syaratnya. Harus kita niat di dalam hati ketika masih ada waktu sholat yang pertama. Ya begitu juga kalau lagi sakit atau lagi ada udzur seperti kemantenan kayak tadi dan sebagainya, ya diniatkan di dalam hati. Laporan kepada Allah, ya Allah sekarang waktunya sholat duhur, tapi saya mohon maaf tidak bisa melaksanakannya, saya akan menjamak nanti.
Yang kedua, wadawamul udhri, dan tetapnya udzur, ila tamamits tsaniyati, sampai tamami, sempurnanya, tsaniyati, salat yang kedua, melaksanakan salat yang kedua. Tetapnya udzur sampai selesai atau sempurnanya melaksanakan salat yang kedua. Jadi ketika jamak takhir itu syaratnya cuma dua. Yang pertama, niat ketika masih di waktu sholat yang pertama, lintaskan niat di dalam hati. Nanti tidak usah sholat, cuma niat aja. Kemudian yang kedua, tetapnya udzur. Artinya kalau dalam perjalanan dia belum nyampe ke rumah, masih di perjalanan. Kalau dia sakit, ya masih sakit, seperti itu. Udzurnya masih ada. Jadi syaratnya lebih sedikit kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim lebih banyak tadi. Kalau jamak takdim itu kan harus mualah, harus berturut-turut, nggak boleh ada jeda waktu yang lama yang memisahkan antara duhur dan asar. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir tidak harus. Ini di sini syaratnya cuma dua, tidak harus mualah. Misalkan habis sholat duhur, atau habis sholat asar dulu, masih ngopi-ngopi dulu, nyantai-nyantai dulu, makan bakso dulu, baru sholat asar. Atau sholat asar dulu, ngopi-ngopi dulu, makan bakso dulu, kemudian sholat duhur. Ya tidak harus mualah kalau sholat jamak takhir, nggak apa-apa, tetap sah. Ya tapi lebih utama yo langsung gitu loh. Tapi tidak menjadi keharusan. Dan ketika sholat, ya tinggal sholat aja, tinggal sholat seperti biasa, tidak perlu niat jamak lagi ketika mau sholat. Kenapa? Karena sudah niat saat di perjalanan tadi. Jadi ini sudah cuma dua syaratnya. Yang pertama itu niat mentakhirkan sholat ketika di waktu sholat yang pertama. Yang kedua tetapnya uzur. Jadi ketika sholat ya biasa, usolli fardhu dzuhri arba'at rakaatin fardhu lillahi ta'ala. Ditambah jamak ya lebih bagus. Artinya tidak menjadi keharusan lagi niat sholat jamak ketika sholat, karena niatnya sudah saat di perjalanan tadi. Kalau jamak takdim harus, itu di awal sudah kita ceritakan, sudah kita sampaikan, harus niat di dalam sholat yang pertama. Kalau jamak takhir enggak, karena niatnya sudah ada saat di perjalanan tadi. Jadi yang kita ingin sampaikan, jangan ruwet-ruwet dalam hal niat. Nawaitu takhiri zuhri ilal asri, agak repot nanti. Ya kalau hafal nggak apa-apa. Tapi itu jangan menjadikan keharusan. Yang penting lintaskan di dalam hati. Atau niat sholat jamak, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri mustaqbilal kiblati fardhu lillahi ta'ala. Itu kan sulit kalau nggak terbiasa. Usolli fardhul maghribi majmu'an bil isya'i. Ya itu adalah sunnah. Talaffuz niat itu sunnah. Tidak harus kita menggunakan bahasa Arab. Yang penting di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di dalam hati kita berniat. Saya niat sholat duhur dijamak dengan asar. Di dalam hatinya diniat. Niat itu ada di dalam hati. Tidak perlu diucapkan usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri, yaitu sunnah cuma. Kalau ustadz ya bisa menghafal seperti itu. Kalau yang belum ustadz kan agak sulit, ya nggak usah. Yang penting ketika takbiratul ihram di dalam hatinya niat. Jangan sampai tidak sholat gara-gara merasa repot. Niatnya jamak takdim gimana ya? Niatnya jamak takhir gimana ya? Niatnya jamak dan qashar gimana ya? Sulit untuk menghafalkan, jangan dipersulit. Yang penting niat itu di dalam hati. Saya niat sholat jamak dan diqashar fardu karena Allah Ta'ala. Wis cukup itu di dalam hati. Tempatnya ketika kita takbiratul ihram. Kalau hafal ya nggak apa-apa. Usolli fardhul maghribi
majmu'an bil isya'i fardhu lillahi ta'ala. Tidak hafal, ya nggak apa-apa juga. Jangan membuat masyarakat sulit. Dipermudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Wong niat itu ada di dalam hati dan tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Bali, boleh pakai bahasa Madura. Niatnya itu di dalam hati. Ketika kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita berniat, saya mau sholat duhur di jamak fardu karena Allah Ta'ala. Cukup dah. Itulah sholat jamak. Kemudian tentang bepergian safar, perjalanan atau musafir, jarak tempuhnya seperti apa sih agar bisa mendapatkan keringanan menjamak sholat? Perjalanan jauh, artinya perjalanan jauh. Kalau perjalanan dekat, ya tidak dapat keringanan tersebut. Perjalanan dekat dari Pemutaran ke Grogak, dari Pemutaran ke Seririt, itu perjalanan dekat, nggak bisa kita menjamak sholat. Jarak tempuhnya belum memenuhi. Jarak tempuhnya adalah dijelaskan di dalam kitab 2 marhalah. Itu kalau dikonversi ke dalam kilometer itu sejauh 84 kilometer. Kalau perjalanan kita sudah 84 kilometer, kita sudah bisa menjamak sholat. Dari sini ke kota Singaraja, ya belum bisa menjamak sholat. Kalau dari sini ke Denpasar kan sudah lebih dari 84 km, kita sudah bisa menjamak sholat. Kalau perjalanannya dekat dari Pemutaran ke Banyupoh, ya bukan, itu belum bisa menjamak sholat. Dan apalagi syaratnya? Syaratnya juga kita melaksanakan sholat tersebut ketika kita sudah keluar dari kampung kita. Dari Pemutaran kita mau berangkat ke Denpasar, jalan nyampe di Seririt, di Masjid Kampung Madura, Masjid Nurul Islam, di sana kita sudah bisa melakukan sholat jamak di sana karena sudah keluar dari kampung kita. Jamak, hukum menjamak sholat itu adalah mubah, diperbolehkan. Itu keringanan dari Allah agar kita tidak sulit mungkin dalam perjalanan ketika sakit dan ada kesibukan seperti pengantenan atau jalan macet dan lain sebagainya. Kita kalau ada udzur kita bisa menjamak sholat. Kita lanjutkan faslun. Adapun ini ialah fasal surutul qasri. Adapun beberapa syarat qasri, mengqasar salat. Sab'atun ialah ada 7 mengqasar salat. Kalau tadi jamak mengumpulkan 2 salat ke dalam satu waktu. Kalau ini qasar. Qasar itu qasri, meringkas salat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itu namanya mengqasar salat, meringkas salat. Syurutul qasri, adapun beberapa syaratnya mengqasar salat. Sab'atun ialah ada 7 syaratnya. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marlataini. Ayyakuna harus ada, safaruhu perjalanannya orang musafir, marhalataini ialah 2 marhalah. 2 marhalah itu 16 farsah, ya ukuran dulu. Kalau dikonversi ke dalam kilometer sekarang itu 84 kilometer. Bisa kita lihat di Google Map. Misalkan kita mau dari sini ke Bedugul, cari Bedugul, sudah nyampe enggak? Berapa kilometer ke Bedugul? Kayaknya belum nyampe masih. Kalau ke Denpasar ya sudah lebih, tinggal di map dilihat. Atau di rambu-rambu lalu lintas itu akan ada berapa kilometer ke sana, berapa kilometer ke Denpasar, berapa kilometer ke Singaraja, itu kan. Kalau sudah 84 kilometer berarti kita sudah bisa mengqasar sholat.
meringkas sholat. Sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Apa saja sholat yang 4 rakaat itu? Duhur 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat bisa. Asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ini 3 sholat ini bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat tidak bisa dikosor, tetap dia 3. Subuh tidak bisa juga, tetap dia 2. Jadi yang bisa dikosor, yang bisa diringkas itu hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat. Duhur, asar, sama isya yang bisa dikosor. Perjalanannya harus 2 marhalah atau 84 km, 84 km. Yang kedua, wa ayyakuna, dan hendaklah adanya perjalanan itu mubahan, ialah perjalanan yang diperbolehkan. Artinya perjalanannya itu tujuannya itu tujuan yang diperbolehkan. Mungkin karena mau menghadiri rapat, mau berbisnis, mau mengunjungi orang tua, keluarga. Perjalanan yang diperbolehkan. Bukan perjalanan yang diharamkan. Mau ke Denpasar untuk membunuh seseorang, itu nggak bisa. Itu perjalanan yang diharamkan. Tidak bisa dia mengqashar sholat. Adalah perjalanan yang diperbolehkan. Mau mudik, mau mengunjungi keluarga, mau hadir rapat, mau berbisnis, itu perjalanan yang mubah, diperbolehkan. Boleh dia mengqashar sholat. Perjalanan untuk mencuri, ya agak boleh, karena itu perjalanan yang haram. Yang tiga, wal ilmu bijawazil qasri, wal ilmu, dan mengetahui, bijawazil qasri, dengan diperbolehkannya mengqashar. Jadi syarat yang ketiga, dia harus mengetahui diperbolehkannya mengqashar sholat. Harus tahu ilmunya dia. Caranya mengqashar seperti apa, sholat yang bisa dikosor, sholat apa saja, dia harus mengetahui, harus punya ilmunya. Makanya dia harus belajar agama, harus mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian seperti itu. Gimana sih caranya mengqashar sholat? Nah, karena dia harus tahu cara mengqashar sholat. Kalau tidak tahu dia, nanti khawatirnya main-main. Sholat maghrib nanti dikosor menjadi 2 rakaat, itu kan keliru, sehingga dia melakukan kesalahan karena dia tidak ilmu, tidak mempunyai ilmunya. Sama dengan orang nggak bisa naik sepeda motor, nggak punya ilmunya, nggak punya SIM, kemudian dia ke jalan raya naik sepeda motor, itu berbahaya, bisa mencelakai diri sendiri, bisa mencelakai orang lain. Begitu juga dalam sholat, dia harus mengetahui ilmunya. Ilmu bijawazil qasri, mengetahui diperbolehkannya mengqashar sholat, cara-caranya seperti apa. Wan niyatul qasri, dan berniat mengqashar indal ihrami, ketika takbiratul ihram. Ketika melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam hatinya berniat mengqashar sholat. Aku niat sholat duhur dikosor fardu karena Allah Ta'ala. Di dalam hatinya seperti itu, mengatakan, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hatinya berniat, aku niat sholat duhur dikosor fardu karena Allah Ta'ala. Niat qasri, berniat mengqashar indal ihrami, ketika melakukan takbiratul ihram. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa niat itu bukan yang sebelum sholat itu, usolli fardhu zuhri, itu bukan niat. Itu namanya melafadzkan niat. Itu sunnah hukumnya. Tanpa itu juga nggak apa-apa. Niat itu sebenarnya ada di dalam hati ketika kita lagi takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, di dalam hati itu kita berniat, saya niat sholat duhur fardu karena Allah Ta'ala. Kalau dikosor, saya niat sholat duhur dikosor fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang namanya niat.
Makanya tidak perlu ruwet-ruwet menghafalkan niat yang panjang-panjang itu. Kalau hafal ya alhamdulillah. Kalau tidak hafal jangan dijadikan beban sampai-sampai malas mau sholat karena nggak tahu niatnya. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin adaan mustaqbilal kiblati fardhu lillahi ta'ala. Ya itu yang komplit. Kalau sekiranya itu menyulitkan tidak perlu, wong itu sunnah kok. Yang penting, yang menjadi syarat, yang menjadi rukun, yang wajib itu di dalam hati itu niat. Wa antakunas sholatu, dan hendaknya wa antakuna, dan hendaklah ada as-sholatu, apa itu sholat, rubaiyatan, adalah yang bangsa 4 rakaat, rubaiyatan, yang 4 rakaat. Jadi yang bisa dikosor itu adalah sholat yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Wadawamus safari, dan tetapnya perjalanan, ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat. Jadi masih dalam perjalanan. Kalau sudah nyampe rumah, sudah pulang, nyampe rumah, ke pemutaran lagi, wis sudah tidak udur, tidak bisa dikosor lagi. Kalau masih ada di perjalanan, masih ada di siririt, bisa mengkosor. Kalau sudah nyampe di rumah, sudah tidak bisa lagi. Wa alla yaqtadiyah, dan hendaklah tidak bermakmum, bimutimmin, dengan orang yang sholat sempurna, fi juz'in, dalam bagian, minas sholati, dari sholat tersebut. Jadi orang yang sholat qashar itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat normal, sholat mukim, ya sholat duhur 4 rakaat. Ada orang yang sholat duhur 4 rakaat, kita tidak boleh bermakmum kepada dia karena nggak sama, kita qashar, dia tidak dikosor. Itulah syarat-syaratnya mengqashar sholat, ada 7. Dan hukumnya mengqashar sholat itu adalah sunnah. Jadi kalau kita dalam perjalanan, sunnah kita mengqashar sholat. Jangan sok rajin, walaupun perjalanan saya tetap duhur mau 4 rakaat. Nah, jangan keliru, karena yang disunnahkan adalah mengqasharnya, diringkas menjadi 2 rakaat. Dan bisa juga sholat jamak digabung dengan qashar, jamak dan qashar namanya. Dua waktu sholat digabungkan dalam satu waktu dan sekaligus dikosor. Jadi dijamak dan dikosor. Duhur dengan asar dilaksanakan, misalkan jamak takdim di waktu duhur semuanya, bisa digandeng jamak sekaligus juga dikosor. Saya niat sholat jamak sekaligus dikosor fardu karena Allah Ta'ala. Saya niat sholat duhur di jamak dan dikosor fardu karena Allah Ta'ala. 2 rakaat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, sholat lagi 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Bisa sekaligus dijamak dan dikosor, misalnya dalam perjalanan. Itulah tentang sholat jamak dan qashar. Jangan sampai kita merasa repot. Semua dimudahkan oleh Allah. Tidak perlu kita merasa keberatan, tidak hafal niatnya sholat jamak, tidak hafal niatnya sholat qashar. Tidak perlu seperti itu, karena niat itu yang penting adalah di dalam hati, di dalam hati. Dan niat itu hanya 3 yang penting di dalam niat, dalam sholat. Dalam sholat fardu, niat hanya 3 yang wajib. Yang pertama, qasdu maksud, menyengaja ingin sholat, aku niat sholat, itu menyengaja namanya. Yang nomor 2, ta'yin, menentukan sholat apa, apakah sholat duhur, apakah sholat asar, itu yang kedua. Yang nomor 3, menyebutkan fardu atau sunnah. 3 cuma. Jadi saya niat sholat fardu duhur, Allahu Akbar, sudah selesai. Jadi niat yang penting dan wajib itu cuma 3. Saya niat sholat fardu duhur, Allahu Akbar. Tidak perlu terlalu panjang,
sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal kiblati fardhu lillahi ta'ala, nanti tambah pusing. Kalau hafal ya enggak apa-apa. Usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, di dalam hatinya berniat ketika takbiratul ihram. Itulah intinya niat. Dan batas musafir seperti apa? Misalkan pulang kampung, kita pulang ke kampung kita, musafir selama berapa hari? Batas musafir itu menurut ulama adalah selama 4 hari. Misalkan kita pulang kampung ke Jawa atau ke Lombok ketika Idul Fitri, pulang ke sana tapi pulangnya hanya sebentar, hanya 3 hari, maka selama ada di Lombok itu kita masih musafir, bisa mengqashar, bisa menjamak. Tapi apabila sudah lebih dari 4 hari, itu sudah bukan musafir lagi, tapi mukimin. Pulang ke Lombok 1 minggu, nggak bisa, sudah dia tidak bisa menjamak, tidak bisa mengqashar, karena statusnya bukan musafir lagi. Ternyata cukup lama juga saya ngobrol. Terima kasih. Semoga kegiatan yang dilaksanakan PAC Ansor Kecamatan Grogga ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.